Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul transaksi dagang, yaitu penjualan dan pembelian. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Andin Dertagustina, NPM 15. Ada teman saya Bagas Ivan Iswandaru, NPM 13. Ada Miftahul Huda, NPM 18. Ada Galih Wahyu Gunawan, NPM 4. Ada Abdul Muiz Rafli Al-Husna, NPM 31. Dan ada Maulida Nur Anaziah, NPM 19. Selanjutnya, pada transaksi dagang pada penjualan dan pembelian penjualan tunai dapat dijelaskan perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat oleh akun-akun. Contoh penjualan tunai bisa termasuk pembelian makanan di restoran dengan membayar langsung menggunakan uang tunai, atau pembelian tiket transportasi umum di loket dan langsung membayar dengan uang tunai. Selanjutnya ada penjualan kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjualan juga mencatat sebagai debit pada piutang usaha dan kredit pada penjualan. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pemasaran, promosi, negosiasi, dan penyelesaian transaksi. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sambil mencapai profitabilitas bagi perusahaan. Contoh penjualan meliputi pembelian pada pakaian yang ada di toko, lalu membeli buku atau memesan makanan di restoran. Hal ini adalah transaksi di mana barang atau jasa ditukar dengan uang atau nilai lainnya. Menjelaskan tentang syarat kredit. Apa itu syarat kredit? Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai neto. Sebaliknya, pembeli yang diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar dikenal sebagai periode kredit. Periode tersebut biasanya dimulai dengan tanggal penjualan seperti ditunjukkan dalam faktur. Adapun syarat kredit ini menentukan periode waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar tagihan yang tertera dalam faktur penjualan. Terdapat dua jenis syarat kredit umum yang digunakan, yaitu tunai atau tunai neto, serta periode kredit. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tunai atau tunai neto, yaitu jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, maka syaratnya adalah tunai atau tunai neto. Artinya, pembeli diharuskan untuk membayar tagihan secara langsung saat menerima barang atau jasa. Yang kedua, periode kredit, yaitu jika pembeli diberikan kelonggaran waktu untuk membayar, ini dikenal sebagai periode kredit. Periode kredit ini dimulai dari tanggal penjualan yang tercantum dalam faktur. Pembayaran jatuh tempo dapat diatur dalam beberapa cara, di antaranya yaitu N/30. Artinya, pembayaran harus dilakukan dalam 30 hari setelah tanggal faktur. Yang kedua, N/N of month. Misalnya, jika penjualan dilakukan pada tanggal 15 Mei dan syaratnya N/N of month, maka pembayaran harus dilakukan pada akhir bulan Mei. Contoh dari syarat kredit tersebut yaitu jika sebuah perusahaan menjual barang pada tanggal 1 Mei dengan syarat pembayaran N/30, maka pembeli harus melakukan pembayaran sebelum atau pada tanggal 30 Mei. Jika syaratnya N/N of month, maka penjualan dilakukan pada tanggal 20 Mei. Maka pembayaran harus dilakukan pada akhir bulan Mei. Demikian penjelasan mengenai pembayaran jatuh tempo dalam syarat kredit. Izin melanjutkan, kita masuk ke diskon penjualan. Seorang penjual dapat memberikan berbagai diskon kepada pelanggan yang disebut diskon pelanggan atau customer discount sebagai insentif untuk menarik pelanggan demi keuntungan penjual. Diskon pada umumnya sering disebut diskon penjualan atau sales discount
mendorong pelanggan untuk membayar lebih awal. Sebagai contoh, penjual dapat menawarkan syarat kredit 2/10 atau N/30, di mana memberikan 2% diskon penjualan apabila faktur dibayar dalam 10 hari. Apabila lebih dari 10 hari, jumlah di faktur akan jatuh tempo dalam 30 hari. Selanjutnya kita masuk ke retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual. Cacat atau tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Penjual dapat menurunkan harga barang atau allowance. Dari perspektif penjual, pengembalian dan potongan ini disebut retur dan potongan pelanggan atau customer returns and allowance, atau sering disebut retur dan potongan penjualan. Baik, izin melanjutkan tentang transaksi pembelian, yang dimana di dalam transaksi pembelian ini terdapat dua sistem untuk akuntansi transaksi dagang, yaitu perpetual dan periodik. Yang dimana di dalam sistem persediaan perpetual ini, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat di dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah barang yang sudah terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Kemudian di dalam sistem persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang sudah terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, sebuah daftar persediaan yang disebut persediaan fisik disiapkan pada akhir periode akuntansi. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia pada akhir periode dan nilai persediaan yang terjual selama periode tersebut. Maksudnya, persediaan periodik dalam transaksi pembelian ini adalah metode di mana persediaan barang tidak secara terus-menerus dicatat di dalam buku besar dan hanya diperiksa secara periodik atau biasa di akhir periode akuntansi untuk menentukan jumlah persediaan barang yang tersedia. Sangat berbeda dengan sistem persediaan perpetual yang dimana persediaan tersebut terus-menerus tercatat setiap kali ada transaksi pembelian atau penjualan. Dalam sistem periodik, biaya barang yang dijual ditentukan dengan menghitung selisih antara jumlah persediaan awal dan jumlah persediaan akhir serta biaya pembelian selama periode tersebut. Kemudian lanjut pada diskon pembelian. Di dalam diskon pembelian ini adalah bagaimana cara seorang penjual itu mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit. Dan tidak jarang para penjual itu memberikan banyak diskon kepada pembeli dengan maksud agar si pembeli ini membeli barangnya dengan jumlah besar. Diskon yang diambil pembeli atas pembayaran lebih awal dicatat sebagai diskon pembelian. Diskon pembelian yang diambil oleh pembeli untuk membayar faktur lebih awal mengurangi harga pokok pembelian. Bahkan jika pembeli harus meminjam uang untuk membayar dalam periode diskon, hal ini tetap menjadi keuntungan bagi pembeli dan kebanyakan para perusahaan itu merancang sistem akuntansi mereka sehingga semua diskon yang tersedia itu diambil oleh pembeli. Atau di dalam diskon pembelian ini, transaksi dagang adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli sebagai intensif untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar atau sebagai imbalan atas pembayaran tunai atau pembelian dalam jangka waktu tertentu. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam bisnis untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh loyalitas pelanggan adalah dengan memberikan diskon pembelian kepada pembeli. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, retur dan potongan pembelian. Seorang pembeli bisa saja mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian ketika
terdapat persediaan yang rusak. Dari perspektif pembeli, pengembalian atau potongan biasa disebut retur pembelian dan potongan pembelian. Biasanya pembeli mengirimkan surat atau memorandum debit ke penjual untuk memberitahukan kepada penjual alasan mengembalikan atau untuk mengajukan penurunan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ongkos kirim. Pembelian dan penjualan seringkali termasuk ongkos kirim. Syarat penjualan menunjukkan kapan kepemilikan atau jenis dan kendali barang diserahkan kepada pembeli. Detik ini menentukan pihak pembeli atau penjualan yang harus membayar ongkos kirim atau transportation cost. Kepemilikan barang dapat beralih kepada pembeli saat penjual mengirim barang ke perusahaan menyangkut atau ekspedisi. Dalam kasus ini syaratnya dikatakan FOB free on board titik pengiriman atau FOB shipping point. Syarat ini berarti bahwa pembeli menanggung ongkos kirim dari titik pengiriman atau bisa disebut pabrik dan ke tujuan akhir. Biaya-biaya ini menjadi bagian dari keseluruhan biaya pembelian persediaan pembeli dan ditambahkan dengan dalam biaya persediaan dengan mendebit persediaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.